Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Otik Widyastuti dari Prodi Kismas UM Pontianak. Pada mata kuliah pemasaran sosial, saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management atau CRM. Baik, ini adalah gambaran umum yang sedikit kita akan bahas. Di sini kita akan membahas tentang konsep hubungan terhadap pelanggan, di mana kita kalau menganggap pelanggan ini adalah ya semua user dari semua yang kita jual, ibaratnya seperti itu. Entah itu program kesehatan, entah itu alat kesehatan, dan lain sebagainya yang berhubungan atau di bidang kesehatan. Pemanfaatan CRM di suatu organisasi atau instansi, berbagai cara agar CRM bisa diimplementasikan, dan kita juga membahas sedikit tentang kenapa kita harus membahas tentang CRM ini adalah supaya mahasiswa paham tentang konsep CRM itu sendiri dan mungkin manfaatnya nanti ya, sehingga kita perlu mengetahui batasan CRM itu sendiri dan bagaimana penggunaannya. Kemudian dari sini nanti akhirnya diharapkan bahwa mahasiswa mampu untuk membuat suatu inovasi atau kreativitas dalam mempromosikan semua yang mereka punya, yang dijual ibaratnya untuk ke masyarakat, sehingga itu akan dapat sekali menjadi suatu value atau nilai yang mendukung dari instansi atau tempat ya barang yang Anda punya atau produk yang Anda punya atau program apalah itu whatever, sehingga bisa sampai kepada pelanggan Anda. Dan kita juga akan tahu seperti apa CRM itu akan sangat bermanfaat sekali ketika Anda sedang melaksanakan suatu promosi. Ini adalah referensi-referensi yang mungkin teman-teman bisa nanti search ya, beberapa yang ada di internet ya, mungkin sudah bisa diakses. Pun kalau misalkan teman-teman mempunyai referensi yang lain selain dari yang sudah saya sharekan di sini, saya rasa it's gonna be awesome. Nah, mungkin teman-teman penasaran bagaimana atau apa sih CRM itu. Jadi CRM ini disebut dengan customer management. Jadi bagaimana cara kita menjaga agar customer itu dia bisa loyal, bagaimana customer itu user kita ya, itu bisa selalu setia memanfaatkan apa yang sudah kita kenalkan. Dan ini sangat berhubungan sekali dengan bagaimana cara kita memasarkan, bagaimana cara kita memberikan pelayanan, dan bagaimana supporter-supporter yang ada di sekitar atau di lingkungan sekitar pelanggan atau user tersebut, sehingga kita bisa memaksimalkan kualitas dari apa yang kita sudah pasarkan. Customer Relationship Management disebut sebagai customer management karena terkait dengan pengelolaan data dan data konsumen. CRM selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing, dan ini ilmu dasar sebenarnya, ilmu dasar manajemen marketing. Jadi bagaimana cara kita membuat para user kita ini bisa tetap engage dengan kita, tetap bisa connected dengan kita, dengan apapun yang sudah kita sampaikan di masyarakat, dengan apapun yang kita sudah promosikan kepada masyarakat, termasuk program-program kesehatan intervensi ya, yang teman-teman akan praktekkan pada kegiatan PBL2. Nah, itu kita harus mempunyai strategi CRM sehingga pada saat mereka kita paparkan dengan intervensi tersebut, di saat teman-teman sudah check out atau keluar dari lokasi dan selesai melaksanakan program tersebut, mereka masih bisa untuk memanfaatkan apa yang sudah kita kenalkan. Sehingga teman-teman
dengan adanya strategi ini teman-teman bisa mendapatkan suatu luaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat. CRM adalah pendekatan bisnis. Ini yang teori dasar sekali ya untuk manajemen marketing ya. Pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham. Jadi sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk, kalau ini secara komersial ya, kita ilmu dasarnya harus seperti itu. Profitnya kita adalah bagaimana kita bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Nah itu profit kita, profit yang diharapkan oleh instansi tempat kita bernaung. Ataupun ya user mampu melaksanakan secara mandiri dengan swadaya mereka mampu untuk menjalankan atau memanfaatkan semua yang sudah kita kenalkan atau yang sudah kita jual, ibaratnya seperti itu. Tujuan instansi sendiri dalam kaitannya dengan pelanggan adalah tentunya mendapatkan pelanggan. Mendapatkan pelanggan ini berarti kalau kita turun ke lapangan, tentunya kita mendapatkan hati di masyarakat ya. Masyarakat itu kita harus guide ibaratnya gitu. Kita harus bisa mendapatkan hati masyarakat untuk mereka mau minimal mendengarkan apa yang kita kenalkan. Mempertahankan sekaligus menggiatkan mereka, retaining and reactivating them. Gitu. Jadi bagaimana cara menggiatkan yang mungkin kadang ketika kita turun ke lapangan di PBL2 ya contohnya, intervensi-intervensi yang kita kenalkan itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu. Jadi bisa jadi sesuatu yang kita kenalkan itu adalah sesuatu yang sudah pernah atau program sudah pernah dikenalkan oleh pihak tenaga kesehatan yang berada di lingkungan tersebut, di wilayah kerja tersebut, yang kemudian mungkin tidak secara aktif lagi. Nah, kemudian baru kita mungkin setelah membicarakan hal tersebut ya dalam satu pertemuan-pertemuan dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di sana dan mendiskusikan tentang apa saja intervensi yang sudah dilaksanakan, dan ternyata jika ada satu kegiatan intervensi yang sebenarnya itu luarannya itu bisa efektif, nah bisa bagus gitu. Nah kita mungkin mencoba untuk reactivating-nya gitu. Maksudnya reactivating itu ya mengaktifkan kembali, menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan yang dulu pernah ada dan kita maksimalkan apa kurangnya dari hasil evaluasi yang sudah pernah sebelumnya, sehingga mereka mungkin sudah engage ya dengan kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan, sehingga mungkin mereka tahu ini kayak dulu gitu. It's okay, enggak masalah, tapi kira-kira dari hasil evaluasi yang sebelumnya apa yang kurang, nah itu kita maksimalkan untuk kita benahi. Kita laksanakan dengan secara komprehensif, dengan secara maksimal, dengan melibatkan semua yang ada di masyarakat. Menjual produk-produk yang lebih banyak pada mereka. Mereka sebenarnya sih sesuatu, mereka masyarakat ya pada khususnya ya, masyarakat sasaran itu memang sukanya itu karena saya sendiri kita harus memposisikan kadang menjadi masyarakat yang menerima program kesehatan. Ya, kita kadang harus menjadi mereka. Seandainya kita ini mereka, apa sih yang diharapkan? Pastinya solusi atau intervensi kesehatan yang mungkin priceless, yang mungkin nggak butuh banyak biaya misalkan, yang mereka itu pasti mampu untuk mengoperasionalkan. Sehingga makanya ketika kita sudah menemukan suatu permasalahan, sebaiknya dibicarakan dengan tokoh masyarakat, ya ormas-ormas masyarakat yang mengetahui karakteristik masyarakat, sehingga mereka bisa mengarahkan kegiatan yang seperti apa sih yang memang benar-benar bisa dioperasionalkan oleh masyarakat.
Jadi kita nggak perlu terlalu muluk untuk membuat suatu program kesehatan sebagai intervensi masalah kesehatan ya, karena bisa jadi mungkin ide kita bagus tapi tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat. Nah itu yang harus kita perhatikan benar-benar, karena nggak sedikit program-program di masyarakat untuk yang padahal untuk membantu mereka itu justru tidak diterima dan tidak bisa dioperasionalkan. Meningkatkan nilai yang diperoleh dari pelanggan, mendapatkan pelanggan yang menguntungkan. Ini ada get, ada keep, ada grow. Nah, setelah kita get, mendapatkan, kita harus keep nih, kita harus mempertahankan pelanggan yang menguntungkan lebih lama. Kan ada nih masyarakat yang mungkin dia hanya sekedar datang. Ada yang karena dia sudah terpapar dengan banyak sekali penyuluhan dan dia aware dengan kesehatan, dia akan lebih aktif, sehingga ada beberapa masyarakat sasaran kita yang memang kadang siap untuk kita jadikan sebagai kader, misalkan seperti itu. Nah, yang menguntungkan seperti ini memang kita harus bisa mengambil benefitnya gitu loh. Mereka akan senang sekali biasanya untuk kita ajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan inti. Kemudian mendapatkan keuntungan ganda dari pelanggan yang menguntungkan, itu tadi selain dia mungkin bisa menjadi corong untuk ke masyarakat, meneruskan informasi ke masyarakat, dan dialah yang mungkin akan membantu kita untuk bisa memaksimalkan benefit yang akan yang menjadi luaran yang diharapkan. Menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan, dalam artian bukan hilang langsung disappearing kayak sulapan gitu, enggak ya, tapi dengan memanfaatkan masyarakat atau warga yang memang dia lebih cepat engage dengan kita atau connected dengan semua hal yang kita paparkan, itu akan membantu untuk bisa minimal menjelaskan ya, mendekati ya, mengadakan pendekatan secara emosional kepada masyarakat atau warga yang memang masih belum maksimal pemahamannya, dan mereka lah yang mungkin akan membantu kita itu tadi sebagai corong ke masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi yang kurang maksimal didapatkan oleh warga tersebut. Kemudian grow, setelah kita bisa keep, kita bisa grow, menjual produk tambahan atau upsell yang bisa sebagai solusi. Cross-sell produk lain kepada pelanggan, rekomendasi, menyarankan, dan mengambil keuntungan dari mulut ke mulut, mengurangi servis dan operasional. Nah, dengan memanfaatkan masyarakat yang tadi saya bilang, masyarakat yang menguntungkan itu, kita nih ibaratnya itu kadang ongkos promosinya itu lebih rendah. Yang harusnya kita menggunakan medianya kita cukup dengan melalui kalau istilah orang Jawa bilang itu getok tular. Getok tular itu ya gitu, dari mulut ke mulut, mereka menyampaikan berdasarkan pengalaman, dan itu it's more effective gitu. Kemudian kita juga bisa cross-sell itu kalau misalnya ada satu intervensi lain yang mungkin bisa memaksimalkan dari solusi atau intervensi yang sudah berjalan, nah itu juga bisa memanfaatkan dari kader atau warga yang menguntungkan tadi. Dan kita juga bisa replikasi bahkan ke tempat-tempat lain yang mungkin mempunyai masalah yang sama, sehingga kita bisa mengajak dan mereka kan senang hati. Kadang itu semacam kayak kebanggaan untuk mereka ketika kita mengajak mereka mengembangkan program-program tersebut, ya. Nah, ini kita bisa melihat manfaat CRM untuk rumah sakit itu sendiri, ya. CRM ini secara sistem dalam suatu instansi pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan. Nah, ini dari data yang masuk ya di suatu instansi pelayanan kesehatan, contohnya di sini adalah rumah sakit, maka di sini kita akan mendapatkan dari rekam medis.
Nah, rekam medis ini pasti akan dimanfaatkan untuk menganalisis, ya, yang kemudian nanti kita akan gunakan, ya, instansi akan gunakan itu sebagai bahan untuk bisa menentukan treatment seperti apa sehingga pasien itu tetap percaya dengan rumah sakit, percaya dengan segala pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, termasuk dengan pelayanan oleh dokternya itu sendiri ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Sehingga dari situ customer, ya, user dari pelayanan di rumah sakit itu bisa di-keep karena dia merasa bahwa nyaman di sana, sehingga perasaan nyaman dari customer itulah yang merupakan perwujudan dari kegiatan KEEP tadi, karena secara tidak langsung mereka akan tetap ingin engage atau connected dengan pelayanan rumah sakit tersebut. Saya bangga sebagai kader Posyandu karena dapat membantu kesehatan anak di desaku. Nah, ini salah satu dari contoh bagaimana kita bisa keep, ya, kegiatan keep yang tadi saya sudah sampaikan. Ini bukan dari tenaga kesehatan, ini adalah masyarakat yang pada akhirnya mereka mengerti atau memahami manfaat dari produk yang kita jual. Promosi yang sudah kita kenalkan itu mereka akhirnya connected gitu, paham, mereka akhirnya mau untuk menjadi kader dan mereka mau untuk menjadi sumber informasi di masyarakat. Nah, ini contoh lain di satu perusahaan swasta, ya, di sini adalah Nestle menerapkan CRM dalam bentuk membangun database pelanggan yang kuat melalui web. Nanti teman-teman bisa cek di perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang juga melakukan hal yang sama, karena mereka tentunya pasti membutuhkan data-data itu untuk mereka bisa re-engage, ya. Re-engage itu mengkoneksikan kembali. Mungkin beberapa yang teman-teman jika ada yang sudah punya anak, ya, misalnya kita beli produk mereka. Kadang mereka pengen mengetahui identitas kita, nomor telepon kita. Nah, itu bagian dari sistem informasi yang mereka kumpulkan, yang nantinya mereka bisa reconnected lagi gitu. Maksudnya mereka ingin mengkoneksikan kita lagi dengan produk yang mereka punya. Kalau ada produk baru, kita pasti akan dihubungi dan seterusnya seperti itu. Dan begitulah memang cara yang sama ini sudah berjalan. Hanya saja mungkin teknologi atau media yang saat ini mungkin sudah lebih canggih, ya. Jadi mungkin kita tidak hanya tidak lagi ditanya, tapi mungkin kita bisa scan barcode, ya, dalam kemasannya itu, sehingga kita tetap terconnected dengan segala informasi kebaruan dari produk yang biasa kita pakai dan manfaatnya, kemudian customer handling, ya, ibaratnya gitu. Dan itu pun juga kita perlu lakukan pada saat kita mempunyai suatu program kesehatan, loh. Maksudnya itu tidak kita belajar dari ilmu dasar marketingnya itu. Jadi ketika kita turun ke lapangan, ini contoh yang real pada saat PBL 2, itu kita harus mempunyai suatu sistem di mana mereka itu bisa tetap connected dengan kita. Mereka tetap bisa menghubungi kita juga bisa tetap bertukar informasi, ya, sehingga itulah yang kita bisa lakukan untuk bisa mempertahankan itu tadi. Membuat profil setiap pelanggan, menganalisa setiap profit customer, interaksi dengan customer yang lebih targeted. Nah, ini untuk meng-keep customers, ya.
Kalau kita melihat di sini, ini arahnya grow. Yang pertama kita lakukan itu di sini. Jadi melalui media dan segala macam media promosi yang kita lakukan itu yang disasar itu adalah awareness-nya mereka, ketertarikannya mereka, sehingga mereka mampu untuk mempertimbangkan untuk join, sehingga mereka pada akhirnya mereka membeli. Mereka membeli itu berarti mereka mau untuk melaksanakan apa yang kita tawarkan dalam satu program kesehatannya. Sehingga disitulah kita get customers, kita bisa mendapatkan customer. Dari situ kita harus mampu untuk keep customer, sehingga kita mendapatkan loyalty atau kesetiaan dari pelanggan itu. Dan kesetiaan dari pelanggan ini membutuhkan memang proses yang tidak secara instan ya, membutuhkan banyak sekali faktor. Nah, ini yang kita kenal pada teori Lorenz Green ya, teori perilaku. Kalau kita sudah membahas tentang perilaku, perilaku itu berarti arahnya kepada kebiasaan, behavior, yang dipengaruhi oleh, menurut Lorenz itu ada 3, ada predisposing, ada enabling, ada reinforcing, which is itu diantaranya adalah berdasarkan pengetahuan atau pemahaman, sehingga kita bisa mengetahui sikapnya mereka, mereka apakah termotivasi untuk ikut atau tidak, menjalankan secara continuously atau enggak. Ya, kemudian ada juga dari sarana prasarananya. Jangan sampai kita mengenalkan sesuatu intervensi masalah kesehatan yang mereka susah untuk mendapatkan sarana prasarana yang hanya ada pada saat kita di sana. Kalau kita di sana mengenalkan satu inovasi alat ataupun teknologi, pastikan bahwa mereka bisa mengerjakan itu, memanfaatkan teknologi tersebut meskipun kita sudah tidak ada. Nah, itu yang bagian part yang kadang agak susah ya. Karena pendanaannya juga mungkin bisa jadi berbeda ketika kita sudah tidak di sana. Karena ketika kita turun ke lapangan, di saat mengenalkan pertama-pertama itu kadang kayak kucuran dana dari sponsor dan lain sebagainya itu lebih banyak gitu. Tapi ya pastikan aja semua hal yang kita kenalkan, yang kita jual ke masyarakat itu harus bisa dioperasionalkan secara swadaya masyarakat. Ya, itu product updates. Kemudian customer check-in calls. Kalau misalkan memang mereka sudah engage, pastikan mereka bisa mendapatkan kontak person yang mereka bisa mendapatkan informasi yang terbaru. Dan mereka pun juga butuh wadah untuk bisa berdiskusi, sehingga jangan sampai putus kontak. Customer satisfaction survey perlu juga diadakan kalau misalnya ada survei ya, minimal konseling, makanya tetap harus dijalin hubungan untuk kita bisa mengupdate apa yang sudah berprogres gitu. Jadi setelah kita meng-keep dari customer atau masyarakat sasaran kita, makanya kita grow customers, memperbanyak. Jadi kalau misalkan yang sudah mau melaksanakan itu 1 KK misalnya, nah kita harus menambah lagi gimana caranya supaya KK lain dalam 1 RT minimal itu melaksanakan semua apa yang kita sudah kita sudah kenalkan untuk promosi kesehatannya. Unbundling, kemudian upsell, cross-sell, dan referrals. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Siapakah pelanggan setia itu? Tingkah lakunya menunjukkan komitmen membeli hanya pada satu supplier meskipun sebenarnya ada pilihan-pilihan lain. Membeli dari supplier tertentu lebih banyak dan terus meningkat, menyumbangkan saran-saran untuk kemajuan. Nah, ini yang dikatakan sebagai customer setia. Customer setia ini yang dimaksudkan adalah dia tetap dia tetap melaksanakan apa yang sudah kita kenalkan. Meskipun produknya banyak sekali ya, tapi mereka tetap memanfaatkan apa yang kita sudah sampaikan ya. Bahkan menyumbangkan saran-saran karena mereka tahu persis apa yang terjadi, kendalanya apa, ya, apa yang bisa membuat lebih sukses itu mereka yang tahu.
Dan di sana ada komitmen ya, tidak akan berpikir untuk memutuskan hubungan, psychological commitment, miliki sikap positif terhadap supplier, terhadap kita yang mengenalkan tentang program kesehatan tersebut, dan selalu mengatakan atau mencoba mengcover dengan semua hal baik saja. Ini keuntungan-keuntungan yang tadi juga saya sudah sampaikan ya, mempertahankan pelanggan yang sudah lama membutuhkan biaya yang lebih sedikit, kemudian pelanggan mengeluarkan banyak uang. Ada loh masyarakat itu yang mau untuk membantu secara finansial untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan. Dan memang komitmen itu harus diciptakan dari awal, sehingga komitmen itu akan bisa kita tagih ya pada suatu saat setelah kita tidak berkegiatan di sana. Mereka mendapatkan kesempatan yang baik, menyebarkan informasi yang positif, kemudian mereka juga servisnya ke mereka tuh enggak karena mereka awareness-nya sudah tinggi. Jadi mereka akan mencari tahu sendiri apa-apa saja yang dibutuhkan. Tidak terlalu mempersoalkan biaya, meskipun pada dasarnya ya mereka menerima kalau misalkan kita memberikan biaya pengganti untuk tenaga mereka. Tapi mereka lebih kepada itu tadi secara emosionalnya itu ya, berkomitmen. Kemudian jika ada kesalahan mereka juga bisa ibaratnya memperbaiki ya, karena mereka sudah tahu, sudah mengenal program yang kita sudah sampaikan. Bahkan mereka bisa membuat program marketing yang lebih efisien karena mereka yang mengetahui kendala-kendalanya. Nah, ini adalah kepuasan dan loyalitas. Bedanya kepuasan itu ya kadang puas pada saat itu saja, tapi kalau loyalitas itu dia akan terus continue. Ya. Dan ini pelanggan yang puas ini dia akan mencari variasi lingkungan, pendekatannya yang rendah, exit barrier yang rendah, alternatif akses, pesaing, menciptakan event apa ini ya? Ya pokoknya gitu ya, intinya gitu. Nah yang kita cari itu adalah loyalitas, tidak hanya puas saja tapi mereka loyal. Loyalitas dalam CRM, nah ini yang tadi sudah dijelaskan, tahapannya adalah customer acquisition, kemudian ada retention, ada relationship. Jadi ketika dia sudah mengenal produknya, dia mau untuk mengeluarkan biaya bahkan, atau mungkin bukan mengeluarkan biaya lebih tepatnya itu, tapi mengelola dan mencari, nah seperti itu, mencari sponsorship, gimana caranya supaya program kita kenalkan itu tetap berjalan. Dan pada akhirnya itu menjadi suatu pengalaman hidup yang mereka akan selalu tebarkan ke masyarakat yang lain. CRM itu bukanlah paket software, bukan juga database, juga bukan call center, bukan pula program loyalitas ya, program customer service. Ini adalah filosofi dari semua hal tersebut di atas. CRM lebih dari sebuah perkembangan dari direct marketing dan lebih dari sebuah peristiwa tentang sebuah teknologi baru. Tujuan dari CRM adalah lebih memfokuskan pada mempertahankan pelanggan dan juga mengembangkan usaha yang lebih cepat daripada hanya mengejar semua tipe pelanggan dengan biaya yang lebih besar, sedangkan pada akhirnya hanya akan kehilangan mereka pada hari itu setelah selesai Anda mempromosikan. Nah, jadi jangan sampai kita hanya mendapatkan pelanggan sesaat, tapi kita harus benar-benar mampu untuk membangun customer relationship. CRM merupakan strategi perusahaan dalam memahami, mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan untuk meningkatkan akuisisi, mempertahankan retensi, kemudian mendapatkan loyalitas sehingga mendapatkan keuntungan juga. CRM sangat mudah bagi perusahaan kecil maupun besar, project ataupun bukan sebuah project. Jadi ya berarti sangat bermanfaat sekali. One-to-one relationship management, customer intimacy,
dan IMC atau Integrated Marketing Communication. Jadi ada istilah lainnya. Jadi one to one itu berarti satu persatu kayak konseling ya kan, untuk membangun psychological engagement itu kita membutuhkan satu wadah atau platform yang mungkin itu bisa membuat lebih intim dalam berkonsultasi, berkomunikasi dan seterusnya. Integrated Marketing Communication ini berbagai macam yang terintegrasi ya dalam berbagai macam media yang kita gunakan untuk bisa berkomunikasi. Tujuannya adalah meningkatkan peluang dengan cara mengembangkan proses berkomunikasi dengan pelanggan yang sesuai, menyediakan penawaran yang tepat, produk dan harga yang tadi saya bilang, jangan sampai mereka di awal sudah merasa terbebani dengan program yang kita kenalkan. Jangan sampai mereka sudah enggan untuk melihat sisi finansial sebagai pertimbangan mereka. Dan kita harus mempunyai channel yang tepat. Misalnya kita harus tahu organisasi-organisasi apa sih yang disukai oleh atau yang aktif di masyarakat. Misalnya kalau ibu-ibu ya ibu-ibu kajian, ibu-ibu PKK atau apapun yang di sana. Kalau misalnya sasarannya mulai dari kaum muda, berarti mungkin apa organisasi yang di masyarakat yang anggotanya anak-anak muda. Kalau zaman dulu saya ada Karang Taruna, kalau sekarang mungkin ada banyak sekali ya organisasi-organisasi. Tidak hanya itu. Nah, apa saja sih yang aktif di sana itu kita harus bisa masuk ke dalam platform itu. Dan waktu yang tepat, jangan memaksakan karena kita yang bisa, tapi masyarakat itu bagaimana gitu ya. Pelanggan yang tepat, untuk bisa mendapatkan pelanggan yang tepat itu kita harus iya benar ya. Ya. Strateginya ini juga demikian, kita harus mempunyai pelanggan yang tepat, mengatur hubungan dengan pelanggan dari semua aspek kehidupan mereka, menyadari potensi pelanggan dengan cara meningkatkan share of wallet, kemudian penawaran yang tepat juga, secara efisien memperkenalkan dan membuat respect pelanggan terhadap perusahaan Anda, termasuk produk dan servisnya. Membuat penawaran atau menawarkan produk kepada setiap pelanggan. Channel yang tepat tadi, waktu yang tepat juga sama. Nah, jadi dimensi CRM ini ada strategi, ada secara analytical, ada juga operasional. Kalau strategi yang tepat, maka akan bisa dioperasionalkan dengan baik, sehingga proses analisisnya akan bisa mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Gitu ya, itu kesimpulannya. Jadi ada 3 hal penting dalam dimensi CRM, diantaranya 3 hal ini. Building block dasar dari hubungan itu kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan dan kita juga harus jujur sehingga bisa mendapatkan kepuasan. Ini ada rumus-rumus ya, rumus kepercayaan itu bisa dihitung ternyata dengan menggunakan instrumen yang menurut para ahli itu bisa menjadi hasil ukur ya nantinya dengan berbagai macam kategori yang mereka sudah buat, maka mereka membuat penilaian terhadap satu kepercayaan. Komponen dari kepercayaan di sini ada rasionalitas ya. Kalau misalnya tidak rasional, maka kita bisa tidak dipercaya ya. Dan itu mempengaruhi kredibilitas dari semua bahasa yang kita sampaikan, dari kata-kata yang kita sampaikan ya. Kalau masuk ke dalam rasionalitas, maka kita juga bisa menunjukkan dengan tindakannya. Jadi actionnya seperti apa? Apakah rasional atau enggak? Kalau sudah rasional ya pasti akan bisa diterima. Nah kalau misalnya irasional, kita harus mengadakan suatu intimasi. Jadi program-program yang seperti halnya vaksinasi ini ya. Menurut mereka itu nggak rasional gitu loh. Menurut mereka mungkin ada beberapa masyarakat yang pemahamannya kurang, itu tidak rasional. Karena kan
karena mereka pemahamannya itu setengah-setengah ya, sehingga tidak secara maksimal mengetahui manfaat yang bakal mereka dapatkan. Sehingga disitulah kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat harus mampu membuat suatu hubungan dengan masyarakat sasaran itu sehingga mereka bisa merasa aman, safety, dan fokus pada tujuannya itu apa, orientasinya. Dan kita menginformasikannya ya pada yang mereka kurang paham itu apa. Jadi misalkan manfaat atau cara kerja. Kadang yang nggak ngerti itu kalau misalnya kita sakit, masuk rumah sakit, mereka beranggapan bahwa kita akan disuntik. Mereka akan mengcovidkan kita. Misalnya ini kalau misalkan berkaitan dengan pandemi ya. Dan itu sangat tidak rasional sekali. Dan ini membutuhkan suatu intimacy relationship dengan masyarakat tersebut yang kurang aware atau kurang memahami dari suatu masalah kesehatan. Oke. Nah, kompetensi yang ingin dicapai adalah pemahaman konsep dan inisiatif CRM itu seperti apa di masyarakat, menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat masing-masing sasaran, kemampuan menganalisis kebutuhan, kreativitas penentuan solusi, mampu berpikir secara komprehensif, dan keberanian untuk mempresentasikan pemikiran. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan pemahaman dari masyarakat, maka kompetensi inilah yang ingin kita capai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.